Seorang yang bernama Steve Martin bermimpi menjadi stand-up komedi. Ia mulai dengan tampil di klub-klub kecil. Pengunjungnya sedikit dan waktu tampilnya juga singkat. Ia jarang diberi kesempatan untuk membawakan materi lawak lebih dari 5 menit. Bukan hanya itu aja, beberapa kali dia harus melawak hanya di hadapan 1-2 orang pengunjung. Itu pun mereka asik sendiri dengan minuman mereka atau obrolan mereka. Mungkin di situasi seperti ini Steve Martin bisa aja berputus asa, menyerah, dan gak mau melanjutkannya. Tapi Steve Martin tidak seperti orang pada umumnya yang cepat menyerah dan tidak mau melanjutkan impian tersebut. Yang dilakukan oleh Steve Martin adalah menembus batas, yaitu maju terus, belajar, terus berlatih, pantang menyerah, berani dan percaya diri, dan serta yakin akan apa yang dia kerjakan. Alhasil materi seramnya menjadi lebih menarik, berbobot, sehingga mulai mendapat kesempatan melawak di klub-klub besar. Dia mulai dikenal dan membuat pertunjukan selama 3 hari di New York dan 45.000 tiket terjual, sehingga dia dikenal sebagai aktor komedi Hollywood. Tidak lainnya yang dilakukan oleh 4 orang ini yang tidak bisa orang lakukan sebelumnya, yang menembus batas demi tercapainya tujuan mereka. Kita bisa melihat kisah mereka di Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Semua orang ini mempunyai keyakinan yang kuat bahwa asalkan bertemu dengan Yesus, maka mukjizat terjadi. Siapakah 4 orang ini? 4 orang ini tidak begitu jelas dituliskan di Alkitab tentang identitas mereka, tapi bisa diyakini mereka adalah orang yang beriman kepada Yesus, yang telah mendengar atau melihat bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Nah, yang mereka lakukan adalah membawa orang lumpuh itu kepada Yesus untuk bertemu, untuk disembuhkan. Namun pada saat itu, Yesus susah sekali ditemukan karena dikerumunin oleh banyak orang. Sehingga pada saat mereka membawanya, ada hambatan besar yang mereka hadapi. Itu bertemu dengan orang-orang yang berdesak-desakan untuk mendengar pengajaran Yesus dalam rumah. Karena itu pintu rumah sudah tertutup dengan kerumunan banyak orang. Tapi 4 orang ini terus berusaha dan mencari jalan keluar supaya temannya yang lumpuh dapat bertemu dengan Yesus agar dapat disembuhkan. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar, tapi mereka lewat atap. Dan akhirnya 4 orang ini memutuskan untuk membongkar atap rumah tersebut. Nah, yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang gak biasa. Mereka nekat untuk membuka atap rumah orang untuk dapat bertemu dengan Yesus. Mungkin kalau di rumah kita terjadi seperti ini, yang kita lakukan adalah marah dan minta ganti rugi. Dan bahkan kita bisa mengatakan mereka kurang ajar. Tapi yang Tuhan Yesus lihat berbeda dari mereka. Patut dikagumi yang membawa orang itu. Lagi kebanyakan orang, mungkin yang dilakukan ini adalah termasuk ide gila. Sebab untuk membawanya aja mesti butuh keseimbangan, apalagi harus lewat atap. Dan mestinya sangat susah sekali. Situasi seperti ini dianggap sebagai cara untuk menyerah. Namun tidak demikian dengan orang ini. Sesungguhnya 4 orang ini menunjukkan besarnya keinginan mereka untuk berjumpa dengan Yesus dan melihat bagaimana temannya yang lumpuh itu mengalami mukjizat seperti orang-orang lainnya. Dan akhirnya 4 orang ini membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh itu ke tengah-tengah banyak orang tepat di depan Yesus. Dan apa yang Tuhan lihat? Iman mereka. Teman-teman, melalui kisah ini kita mengerti 2 hal. Pertama, kita mengerti bahwa iman adalah suatu tindakan nyata. Tidak bisa kita mengatakan beriman jika kita pada saat ini masih rebahan, duduk-duduk, atau menunggu ada mukjizat yang terjadi dalam hidup kita tanpa adanya tindakan. Percuma, karena iman proaktif bukan pasif. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita pernah melihat komentar-komentar seperti ini. Aku sudah mencobanya tapi gagal. Aku sudah berusaha untuk melamar kerja tapi ditolak. Aku sudah berusaha mengikuti aturan asrama tapi tetap aja aku nggak bisa. Aku sudah belajar sampai lembur tapi hasilnya tetap jelek. Nah, untuk mewujudkan impian kita tidak selalu disediakan di dalam yang mulus. Ada saatnya Tuhan menguji iman, semangat kita, dan kegigihan kita dalam memperjuangkan impian tersebut. Jika kita tidak menyerah, maka kita pasti sampai pada tujuannya.
Kedua, kita mengerti bahwa ketika kita memiliki kemauan, kita jangan berpikir seperti orang pada umumnya, yaitu hanya berpikir dengan cara biasa. Tapi dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa kita diajak untuk berpikir dengan cara yang tidak biasa, yaitu out of the box. Seperti orang yang mengangkat lumpur tadi, yang mengundang banyak perhatian dari apa yang mereka lakukan. Itu karena cara mereka yang tidak biasa, sehingga cukup menarik perhatian Yesus, sehingga Tuhan dapat melihat iman mereka yang tidak menyerah. Karena itulah orang lumpuh itu sembuh. Jadi, sesulit apapun hidup kita, jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan keluar bagi kita yang terus mau berusaha jalan keluar. Berpikirlah di luar kotak kebiasaan. Jika ada berhadapan dengan kesulitan, mungkin teman-teman bisa mengingat cerita ini. Dan masih ada jalan di atas. Artinya, Tuhan yang selalu menolong dan menyertai jika kita menaruh harapan kita kepada-Nya. Jadi teman-teman, yang kita mesti lakukan hari ini, jangan batasi hidup Anda dengan ketakutan dan kemalasan. Kenalilah batas kemampuan. Berhenti untuk berputus asa. Jika 1 dan 2 kali gagal, coba lagi dan lagi. Karena suatu hal yang kita yakini mampu pasti berhasil. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba dan menyerah pada batas-batasan Anda. Anda harus menembus batas dan keluar dari kotak berpikir yang selama ini membatasi Anda. Mulai pikirkan cara-cara yang tidak biasa. Ingat, Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati.